Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26, hatinya kini sungguh panas. Gelak tawa pun pecah dari bibir suaminya. Kamu lucu jika sedang cemburu, tetapi aku suka. Pria itu mendekat, kemudian mencuri satu kecupan pada pipi sang istri. Sudahlah, jangan membahas yang tidak penting. Aku sudah sangat lapar. Arthur meraih piring di atas meja. Namun seketika dahinya berkerut saat melihat porsi makanan itu. Sayang, apa kamu mengira suamimu ini kuli bangunan? Kenapa porsi makanannya banyak sekali? Andrea memutar matanya malas. Biasanya pria itu akan sangat peka. Aku bercanda, sayang. Aku tahu, kamu juga pasti belum makan. Ayo, kita makan bersama. Seketika senyum terbit di wajah Arthur. Mereka pun makan dengan saling menyuapi satu sama lain, secara bergantian. Setelah makan siang, Andrea pun memutuskan untuk meninggalkan kantor suaminya. Arthur memintanya untuk tetap tinggal menemaninya bekerja. Namun Andrea menolak, ia memilih menemani Audrey di rumah. Dengan terpaksa Arthur mengizinkan sang istri pulang lebih dulu. Pria itu juga berjanji akan pulang cepat hari ini. Sampai di parkiran kantor, alis Andrea bertaut. Saat melihat mobil sedan putih dengan plat yang mengandung huruf C itu masih berada di sana. Dia bilang anaknya menunggu. Kenapa masih ada di sini? Andrea berpura-pura tidak melihat. Dari jarak cukup jauh, ia membuka mobil dengan kontaknya. Apa dia mau menabrakku? Gumam Andrea saat mobil putih itu perlahan melaju. Tabrak saja, maka setelah ini Arthur akan sangat membencimu. Namun Andrea salah, mobil itu bukannya menabrak, justru menghadang langkah wanita itu. Tak lama kemudian, pemiliknya turun dan menghampiri Andrea. Istri Arthur itu menghela nafas panjang, kemudian bersedekap dada. Aku kira kamu sudah berada di rumah dan bermain dengan putramu, ucap Andrea saat Celine kini berdiri di depannya. Aku ingin bicara penting denganmu. Wah, sepenting apa hingga kamu rela menunggu aku yang sedang melayani? Maksudku sedang bersama suamiku. Andrea sengaja memanasi wanita itu. Ia tak habis pikir, Celine rela berada di parkiran kantor selama 1 jam lebih demi menunggu dirinya. Ia yakin, wanita satu anak itu pasti mempunyai rencana jahat. Aku langsung saja pada intinya. Aku kasihan padamu. Kamu dinikahi Arthur karena terpaksa, hanya demi keponakannya. Tidak ada cinta di hati Arthur karena dia masih mencintai aku. Maaf, aku tidak bermaksud. Dan satu lagi, Arthur bukan pria sebaik yang terlihat. Ia bahkan bermesraan dengan seorang wanita di kantornya. Beberapa hari sebelum kalian menikah, Andrea menyimak kalimat panjang lebar yang diucapkan oleh ibu satu anak itu. Tidak ada raut keterkejutan dari wajahnya. Bahkan, ia menerbitkan senyuman yang membuat dahi Celine berkerut. Apa sudah selesai? Apa ada lagi yang ingin kamu ucapkan? Celine terheran melihat Andrea yang begitu tenang setelah apa yang ia sampaikan. Kamu kalau ingin marah atau menangis lakukan saja. Jangan berpura-pura tegar. Kamu masih muda, jangan sia-sia hidupmu dengan pria yang tidak mencintaimu. Wanita itu kembali berucap.
Andrea menghela nafas pelan. Pertama, aku ucapkan terima kasih karena kamu telah peduli padaku, Celine. Dan yang kedua, aku sangat tahu suamiku. Aku akui, kami menikah memang karena Audrey, ya itu memang benar. Lalu, tidak ada cinta di hati Arthur karena dia hanya mencintaimu. Apa kamu yakin? Andrea mencebik, ingin sekali ia terbahak namun takut disangka tidak waras. Arthur hanya belum mencintaiku, dan aku yakin dia sudah mulai jatuh cinta padaku. Kamu tahu, kami baru beberapa hari menikah, tetapi Arthur tidak bisa jauh dari aku. Jika dia memang hanya mencintaimu, dia tidak mungkin tidur denganku. Andrea berjalan mendekat, kemudian mencondongkan badannya ke telinga lawan bicaranya. Bahkan, setiap malam dia tidur tanpa busana. Ups. Andrea seketika menutup bibirnya, sedetik kemudian ia tergelak. Tidak seharusnya aku mengumbar soal ranjang pada wanita yang dicintai oleh suamiku. Dia hanya menggunakanmu sebagai pelampiasan, Andrea. Jangan bodoh, ucap Celine tersungut. Pelampiasan? Ya, jika aku hanya pelampiasan, tidak mungkin dia menyebut namaku berkali-kali, kan? Pasti dia akan menyebut namamu. Ah, sudahlah, Celine. Andrea mengibaskan tangannya. Aku harus pulang. Putriku, maksudku putri kami sedang menunggu di rumah. Andrea kemudian berlalu melewati Celine. Namun sebelum jauh, ia kembali memutar badan, mendekati wanita itu. Dan untuk wanita yang bermesraan dengan Arthur di kantor waktu itu, aku tidak masalah. Toh dia melakukannya sebelum kami menikah. Dan setelah kami mengucap janji suci pernikahan. Arthur sudah berjanji, tidak ada wanita lain di hidupnya selain aku dan putri kami. Tanpa menunggu jawaban, Andrea pun pergi meninggalkan wanita itu. Hatinya kini sungguh panas, bukan karena ucapan Celine. Namun karena wanita itu begitu tidak tahu malu, masih saja mengurusi kehidupan pribadi Arthur. Sial, gadis itu terlalu sombong. Lihat nanti jika Arthur sudah bosan, dia pasti akan membuangmu. Celine menggerutu di tempatnya sembari menatap Andrea yang dengan santai memasuki mobilnya. Sore menjelang, Arthur baru pulang dari kantor. Gurat lelah terlihat jelas dari wajah tampan pria berusia 30 tahun itu. Meski seharian ia hanya duduk di atas kursi kerja, namun tenaganya juga habis terkuras. Di mana Rhea? Tanyanya kepada salah satu asisten rumah yang berada di ruang tamu rumah Dinata. Mbak Rhea seharian ini di kamar nona kecil, Tuan. Jawabnya sopan. Alis Arthur bertaut mendengar kata seharian. Susrini tidak datang? Tadi, setelah datang dari membawa makan siang untuk Tuan, Mbak Rhea meminta Susrini pulang. Arthur mengangguk paham. Lalu apa Mama di rumah? Tanyanya lagi karena tak mendapati sang mama yang biasanya berkeliaran di lantai dasar rumah itu. Nyonya belum pulang, Tuan. Hari ini ada kegiatan amal bersama anak yatim. Pria itu kembali menanggapi dengan anggukan kepala. Ia kemudian menapaki tangga, menuju kamar Audrey kecil. Mandi dan ganti baju dulu, baru bertemu dengan Audrey. Ucapan Andrea beberapa hari lalu terlintas di benaknya. Maka Arthur pun memutar langkah menuju kamarnya untuk membersihkan diri terlebih dulu. Sebelum menemui istri dan anaknya.
Setelah setengah jam berlalu, penampilan Arthur pun kini telah berubah lebih segar. Ia pun segera beranjak menuju kamar putrinya. "Sayang," ucap pria itu ketika membuka pintu. Dilihatnya Andrea sedang memakaikan baju untuk Audrey. Mungkin bayi itu juga habis mandi. "Sayang," Arthur mendekap tubuh Andrea dari belakang, membuat wanita itu memberontak. "Art, aku sedang memakaikan Audrey baju. Lepas dulu." Dahi Arthur berkerut. Nada suara Andrea terdengar ketus. "Ada apa lagi? Kenapa kamu marah lagi?" tanya Arthur penasaran. Andrea tak menjawab. Ia fokus memakaikan baju pada tubuh bayi mungil itu. "Anak mama cantik sekali." Ia kemudian memindahkan Audrey ke dalam box bayi. "Sebentar ya, mama buatkan susu." "Rea, kamu kenapa?" Arthur menarik lengan sang istri, membuat langkah wanita muda itu terhenti. "Aku sedang kesal, jadi tolong jangan ganggu aku." Andrea melepaskan tangan sang suami di lengannya. Ia kemudian menuju sudut kamar untuk membuatkan Audrey sebotol susu. "Apa kamu sedang datang bulan?" tanya Arthur mendekat. Alis Andrea terangkat. Ia nampak berpikir sejenak. Sepertinya akan datang bulan. Karena itu aku mudah sekali merasa kesal." Arthur menelan ludahnya kasar. Ia teringat akan kutukan Jenny di meja makan tempo hari. "Sebenarnya kamu kenapa?" Andrea menghela nafas pelan. Arthur memang pria yang sangat peka. Wanita itu kemudian memberikan susu pada Audrey. "Rea," Arthur kembali menegur karena ia tak mendapat jawaban. "Kita bicara nanti, aku mau menidurkan Audrey dulu." Pria itu membuang nafasnya kasar. Ia pun memilih merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur yang ada di kamar itu. "Art, bangun." Andrea mengusap lembut pipi sang suami. 2 jam telah berlalu. Kini waktunya untuk makan malam. Lenguhan terdengar dari bibir tebal pria itu. Matanya mengerajap beberapa kali sebelum akhirnya terbuka sempurna. "Bangun, sudah waktunya makan malam." Ulang Andrea lagi. Sontak dahi Arthur berkerut. "Makan malam?" gumamnya. Bukannya ia baru saja merebah, kenapa sudah waktunya makan malam? Berapa lama aku tidur? Tanyanya sembari bangkit dan duduk di atas ranjang. 2 jam. Jawab Andrea sembari melirik jam yang menempel pada dinding kamar. Arthur menghela nafas pelan. "Kenapa kamu tidak membangunkan aku? Kamu terlihat begitu pulas. Lagi pula tidak ada hal penting, jadi aku membiarkan kamu beristirahat." Andrea kemudian bangkit, namun baru 1 langkah, lengannya sudah ditarik oleh sang suami. Sehingga ia jatuh di pangkuan pria itu. "Kamu belum menjawab pertanyaanku, sayang." Andrea menelan ludahnya kasar. Sudah sering berdekatan dengan pria itu, namun jantungnya selalu saja berdetak lebih cepat. "Pertanyaan apa?" tanyanya polos. "Ada apa denganmu?" tanya Arthur sembari melingkarkan tangan sang istri di lehernya. Andrea menghela nafas pelan. Haruskah ia mengadu pada Arthur tentang Celine? Apa pria itu akan percaya, mengingat begitu lama ia menyimpan cinta untuk wanita itu?
Katakan, atau aku akan menghabisimu sekarang. Kepala Andrea menggeleng. Jangan, Audrey sedang tidur. Maka katakanlah, Nyonya Arthur, apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Sepertinya aku memang tidak bisa menyembunyikan sesuatu darimu, gumam Andrea. Arthur terkekeh. Ia kemudian mencuri satu kecupan dari bibir istrinya itu. Katakan, sayang. Jika aku mengatakannya, apa kamu akan percaya padaku? Arthur menatap lekat wajah istrinya. Pandangan pria itu jatuh tepat di kedua manik mata sang istri. Bukannya pasangan itu harus saling percaya, jangan menutupi apapun dariku, maka aku juga akan terbuka padamu. Ucap pria itu seolah menghipnotis Andrea. Ini tentang Celine. Andrea menunduk, takut jika pria itu tak percaya padanya. Celine? Tanya Arthur meyakinkan. Kepala Andrea mengangguk. Dia menungguku di parkiran tadi siang. Hanya untuk mengatakan jika kamu menikahiku karena terpaksa, hanya karena Audrey. Dia mengatakan jika aku hanya menjadi pelampiasanmu, karena di hati kamu hanya ada dia. Kepala Andrea semakin menunduk. Ia benar-benar takut jika Arthur marah padanya. Arthur mengangkat dagu Andrea dengan telunjuknya, membuat pandangan mereka kembali beradu. Kenapa menunduk? Aku takut kamu tidak percaya padaku. Kamu akan marah padaku. Bagaimanapun, kamu lebih dulu mengenal Celine daripada aku. Pasti dia lebih berarti untukmu. Andrea berkata jujur, namun hatinya terasa tercubit setelah mengatakan hal itu. Arthur memutar tubuh Andrea, membuat mereka saling berhadapan. Jadi kamu marah karena omongan Celine? Kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Andrea kembali menghela nafas. Aku hanya kesal karena dia terlalu ikut campur dengan urusan pribadimu, Art. Dia seolah-olah tahu banyak tentang dirimu. Aku tidak suka, dia menganggap dirinya paling dicintai olehmu. Ya, walaupun mungkin itu benar. Andrea mengeluarkan semua hal yang mengganjal di hatinya. Apa kamu percaya padaku? Tanya Arthur kemudian. Kepala Andrea mengangguk pelan. Percaya padaku, sayang. Perasaanku pada Celine sudah lama memudar. Jauh sebelum kamu hadir di rumah ini. Hubunganku dan dia hanya sebatas persahabatan. Kami bertemu hanya untuk membahas pekerjaan. Aku menyanggupi membantu dia mengerjakan proyek sebuah villa pribadi. Jadi, kedepannya kami masih akan sering bertemu. Benarkah? Andrea memberanikan diri menatap lekat manik mata sang suami. Ia mencari jawaban dari sorot mata pria itu. Maka bantu aku. Aku ingin memulainya dari awal lagi bersamamu. Percayalah, tidak ada wanita lain di hatiku saat ini. Hanya kamu. Kepala Andrea kembali mengangguk. Pandangan mereka yang beradu seolah mengisyaratkan sebuah rasa. Perlahan kepala keduanya semakin mendekat. Dan ketika jarak itu sudah sangat tipis, suara tangisan Audrey menggema di ruangan itu. Sehingga membuat kedua orang tuanya batal melakukan silaturahmi bibir. Aku lupa, tak hanya kamu wanita di hatiku, tetapi ada Audrey juga. Ucap Arthur sembari membenturkan dahinya pada dahi Andrea. Mereka berdua pun tergelak. Ayo kita lihat pengangguk kecil itu.
Arthur kemudian menggendong Andrea seperti induk koala menuju box bayi, kemudian menurunkannya di sana. Apa kamu berani ya mengganggu kesenangan papa? Ucap Arthur sembari merengkuh tubuh mungil itu dan membawa dalam dekapannya. Bayi itu menanggapi dengan senyuman. Dia tersenyum, "Ma, lihatlah putrimu. Seperti dia cemburu melihat kita bersama." Adu Arthur pada sang istri. Andrea pun mencubit pinggang sang suami karena merasa gemas. Di ambang pintu, Mama Daisy mengurungkan niatnya untuk masuk saat melihat kemesraan putra dan menantunya. Semoga kalian selalu bahagia seperti itu. Suasana di restoran hotel hari ini nampak berbeda dari biasanya. Bagaimana tidak, pemilik hotel kini tengah berada di sana untuk makan siang. Tak bisanya, Arthur Dinata makan langsung di restoran. Sebelumnya, pria itu selalu meminta pramusaji mengantar makanan ke kamar pribadinya. Dapur restoran yang biasanya riuh karena para pekerja saling melempar canda saat bekerja, kini mendadak bungkam. Hanya terdengar suara dari alat masak yang saling beradu. Hawa panas tak hanya menguar dari kompor yang menyala, tetapi juga berasal dari sudut dapur, di mana Arthur kini tengah duduk dengan santai. Sembari menunggu makanan yang dimintanya siap. Lagi-lagi hal yang tak biasa pria itu lakukan. "Aduh, Rea, Pak Arthur tampan sekali," bisik Sandra sembari melintas di belakang Andrea. Andrea pun melirik ke tempat suaminya. Ya, pria itu memang sangat tampan dan berwibawa. Padahal usianya baru 30 tahun, masih bisa dikatakan muda, namun aura seorang bos sangat jelas terlihat. Andrea pun melanjutkan pekerjaannya. Ia tak berani terlalu lama memandang pria tampan itu, agar tak mengundang kecurigaan. "Halo, Nona, apa kabar, Dek?" Andrea tersentak. Suara Arthur terdengar di belakangnya. Sontak membuat wanita itu menoleh. "Kamu ingat denganku?" tanya Arthur sembari bersedekap dada. "Kamu yang waktu itu hampir tertimpa panci, iya kan?" Lanjut pria itu lagi. Diingatkan kejadian itu, membuat Andrea mengerti. Suaminya kini tengah bersandiwara di depan pekerja yang lain. Iya, Pak. Tentu aku ingat dengan Bapak. Terima kasih sudah menolongku waktu itu." Andrea tiba-tiba menjadi gugup. Apa kamu betah bekerja di sini? Apa para seniormu bersikap baik padamu?" Andrea menelan ludahnya kasar. Pertanyaan Arthur seolah menjebaknya. "Aku betah, Pak. Yang lain juga sangat baik padaku." Arthur menjawab dengan anggukan kepala. Setelah berbincang, bukannya pergi. Pria itu justru menarik sebuah kursi plastik berwarna biru, kemudian mendudukinya. "Pak, itu kotor." Bersambung.